Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya dan di sini saya akan kembali melanjutkan pembahasan berkaitan dengan pergerakan perkembangan P-Network yang terbaru lagi ya. Dan di sini admin akan mencoba untuk membahas P-Network di dalam CMC atau coinmarketcap.com. Di sini rekan-rekan juga bisa menelusuri ya, untuk P-Network di dalam CMC memiliki harga kurang lebih Rp572.000 atau di kisaran ya kurang lebih $33 ya. Kemudian di sini untuk daripada P-Network Coin ini masih belum resmi listing ke dalam exchanger. Nah, ini adalah harga IOU atau harga yang terutang. Nah, kemudian di sini kita juga bisa melihat untuk daripada berita di dalam CMC ya tentang daripada P-Network Coin. Nah, kita bisa melihat seperti berikut. Untuk beritanya itu masih belum ada ya dan masih dalam perjalanan, jadi pantau terus. Nah, sekali lagi di sini untuk berita P-Network di CMC masih belum ada karena memang belum listing ya, belum resmi listing dan belum open mainnet. Kemudian tentang P-Network kita juga bisa melihat sedikit ya yang diuraikan dalam CMC. Apakah koin P tersedia untuk dijual? Disebutkan di sini P-Network mengetahui laporan bahwa beberapa bursa pihak ketiga yang tidak sah dan juga pihak ketiga yang mungkin tidak dikenal berusaha mencantumkan Pi atau token yang mengaku sebagai P atau beberapa turunan yang diakui dari Pi tanpa izin, wewenang dan juga keterlibatan P-Network. Jadi sekali lagi di sini sangat jelas sekali ya bahwa P-Network itu sudah mengetahui laporan dari beberapa bursa-bursa yang sudah mencatatkan P-Network ke dalam bursa mereka. Jadi sekali lagi di sini ya masih belum mendapatkan respon atau belum di ACC oleh core team. Jadi rekan-rekan itu harus berwaspada terhadap P-Network yang sudah dilistingkan ke bursa ya, itu bukan koin P yang asli. Dan sampai saat ini P-Network masih dalam fase enclosed mainnet dan akan menuju ke open mainnet. Nah, saat ini berada dalam jaringan tertutup atau enclosed mainnet dan tidak disetujui oleh jaringan P ya, atau oleh P-Network atau core team untuk dicatatkan di bursa manapun atau untuk diperdagangkan. Jaringan P tidak terlibat dengan postingan atau pencatatan apapun. Nah, ini sangat jelas sekali. Kemudian jaringan tidak memiliki ICO ataupun crowdfunding jenis apapun, dan juga penjualan P apapun tidak sah dan tidak berafiliasi dengan P-Network. Intinya di sini P-Network tidak melakukan ICO dan juga tidak melakukan penjualan presale apapun ya. Ini sama halnya dengan Sidra Bank dan juga Ruby Mining ya, konsepnya itu seperti itu. Jadi tidak ada semacam presale atau ICO dan rekan-rekan yang ingin mendapatkan koin P itu hanya bisa dilakukan dengan cara penambangan atau mining, yaitu tinggal klik pedalnya ya, jeder, dan jedor, hanya seperti itu saja. Kemudian saat ini P-Network merekomendasikan kepada semua pioner dan juga calon pengguna Pi untuk tidak terlibat dengan bursa ataupun aktor pihak ketiga manapun karena tindakan mereka tidak berafiliasi dengan pihak core team ya atau P-Network sendiri, dan dapat mengakibatkan kerugian atau kerusakan besar pada penggunaan P. Kemudian P-Network juga meminta postingan dan daftar bursa ini dihapus dan juga mengevaluasi tindakan tambahan sehubungan dengan pihak ketiga dan juga bursa. Untuk sementara, penting untuk menegaskan kembali bahwa transaksi Pi melalui bursa secara eksplisit dilarang selama enclosed mainnet. Nah, di sini juga sangat jelas dan dijelaskan ya rekan-rekan melalui daripada saluran CMC. Untuk P-Network saat ini masih belum resmi listing dan bisa dikatakan ini ilegal ya untuk rekan-rekan itu bisa melakukan jual beli selama fase enclosed mainnet ya di dalam bursa-bursa. Tapi rekan-rekan bisa melakukan transaksi selama fase enclosed mainnet itu yaitu dengan cara transaksi peer-to-peer ya, antar komunitas saja, jadi tidak melalui bursa. Nah, itu adalah intinya. Kemudian hal ini tersebut merupakan pelanggaran kebijakan ya terhadap koin P. Nah, ini sangat jelas sekali. Nah, di sini sekarang juga bisa melihat pernyataan P-Network tentang daftar bursa yang tidak sah ya di dalam situs websitenya. Nah, ini juga ada semacam announcement yang sudah admin jelaskan ya beberapa waktu yang lalu. Di sini admin sekedar untuk mereview saja. Nah, di sini juga ada harap percaya berita P hanya dari sumber yang resmi yaitu minpi.com. Nah, apa itu P-Network? Siapa yang mengembangkan dan apa yang membuat P-Network itu unik ya? Nah, sekali lagi di sini P-Network itu memang sangat unik sekali. Blockchain P menggunakan adopsi Stellar Consensus SCP ya, sebuah contoh dari perjanjian Federasi Bizantium untuk memvalidasi transaksi. Jadi cukup mantap sekali, dan beberapa waktu yang lalu admin juga sempat membahas tentang dua stablecoin
yang disetujui ya oleh Bank Dunia untuk melakukan transaksi lintas batas lintas negara cross border, yaitu ada XRP dan ada satu lagi ya yang bergerak dalam semacam jaringan stellar, dan salah satunya di sini ya P-Network itu juga disupport oleh stellar protokol konsensus. Jadi ya bisa dimungkinkan P-Network ke depan juga bisa mengikuti langkah XRP ya untuk bisa mengembangkan transaksi lintas batas lintas negara. Dibandingkan dengan metode penambangan blockchain tradisional seperti POW atau Proof of Work ya atau Proof of Stake, protokol Pi lebih unik, memberikan kontrol terdesentral, latensi yang rendah, kepercayaan fleksibel, keamanan asimptotik dengan biaya lingkungan yang lebih murah. Singkatnya di sini untuk toleransi kesalahan dicapai melalui jaringan node terdesentral yang mencapai konsensus jaringan kepercayaan pengguna seluler yang memvalidasi kehadiran harian mereka dan juga menjamin keasliannya atau keaslian orang lain dan dalam jaringan ya untuk mendapatkan koin Pi. Nah, ini adalah protokol yang digunakan P-Network ya untuk melakukan penambangan. Dampak terhadap lingkungan jauh lebih rendah. Metode ini tidak memerlukan perangkat keras dan tidak boros energi ya. Nah, sekali lagi di sini ada tentang daripada proyek P-Network yang cukup unik sekali. Dan platform pengembangan P-Network juga menawarkan banyak sekali kualitas yang mungkin menarik minat para pengembang. Sebagai basis pengguna terautentikasi identitas terbesar di dunia yaitu melalui KYC, P-Network memiliki infrastruktur yang siap pakai seperti dompet kripto, kemudian juga autentikasi pengguna, notifikasi, kemudian juga tautan dalam interoperabilitas aplikasi. Dan juga masih banyak fungsi yang lainnya yang sedang dikembangkan oleh pihak core team. Nah, kemudian di sini untuk aplikasi engine-nya menggunakan sistem operasi yang mirip dengan iOS Apple dengan komponen blockchain yang aman. Kemudian kemudian di sini untuk daripada pengembang komunitas dapat menggabungkan antara SDK Pi dan juga langkah-langkah autentikasi pengguna ke dalam aplikasi mereka sehingga memungkinkan pioneers untuk berinteraksi dengan lancar ke dalam ekosistem Pi Network ya, dan juga bisa berpindah-pindah antar aplikasi yang dapat dioperasikan tanpa harus masuk secara terpisah atau memberikan informasi kontak yang lainnya. Nah, sekali lagi di sini keunikan daripada P-Network Coin ya, dan sekali lagi di sini akan membuka daripada P-Network Coin di dalam CMC. Karena di sini sebentar lagi kita akan memasuki fase open mainnet, dan ketika P-Network sudah listing open mainnet pasti akan terdaftar resmi di dalam CMC ya, dan ketika sudah open mainnet dan firewall sudah terbuka, konektivitas eksternal sudah mulai disetujui ya oleh pihak core team, bukan tidak mungkin P-Network akan listing dalam CMC. Dan kalau kita lihat harga di CMC itu kurang lebih ya sekitar Rp500.000, dan bagi para pionir semuanya yang mendukung harga GCV ya 314159 atau 4,8 miliar, apakah itu harganya realistis atau tidak ya, yaitu tergantung daripada penilaian rekan-rekan masing-masing terhadap proyek yang sangat fenomenal ini. Semuanya itu tergantung daripada komunitas dan juga tergantung daripada pihak core team sang pendiri proyek P-Network. Kemudian ini sekilas ya, admin sekedar membuka daripada CMC rekan-rekan tentang harga P-Network yang saat ini mengalami penurunan di CMC, meskipun ini harga IOU, harga yang terutang, harga yang tidak nyata ya. Di sini tuh harganya kisaran 500.000 di sini ya. Kemudian pada awalnya ketika di listingkan di CMC 2023 kemarin ini sempat menembus kurang lebih itu sangat tinggi sekali harganya, yaitu kurang lebih di kisaran 4,37 juta rupiah ya. Ini cukup menarik sekali ya, atau sekitar 300-an dolar ya kurang lebih ya, seperti itu. Dan semoga saja P-Network bisa lancar ya, dan kita bisa menantikan core team itu bisa meluncurkan untuk open mainnetnya dengan segera, kurang lebih ya di kisaran tahun 2024 ya. Nah, kemudian kalau kita bandingkan sedikit antara P-Network Coin dan juga dengan Bitcoin ya, salah satu cryptocurrency yang memiliki harga paling tinggi ya di CMC dengan nomor 1 untuk coin market cap-nya cukup banyak sekali ya, dan harganya itu 500 juta rupiah. Apakah benar-benar P-Network itu realistis untuk menyamai harga Bitcoin ya, ataupun setidaknya itu harganya di antara Ethereum atau di antara Bitcoin ya? Rekan-rekan pasti akan cek poin atau JP. Nah, ini cukup mantap sekali, satu kripto saja harganya 500 juta rupiah ya untuk Bitcoin. Nah, rekan-rekan yang pemain cryptocurrency semacam ini ya, itu wajib untuk melakukan semacam analisa mandiri atau liar ya,
karena banyak sekali cryptocurrency yang tersebar dan terdaftar di CMC, bahkan jumlahnya itu kurang lebih ya lebih dari 10.000 cryptocurrency ya. Bahkan setiap hari itu bermunculan proyek-proyek yang baru seputar dunia cryptocurrency. Jadi rekan-rekan wajib melakukan analisa secara mandiri agar tidak mengalami kerugian ya, karena dalam dunia cryptocurrency itu harganya sangat berfluktuasi, bisa naik dengan cepat dan bahkan bisa turun dengan cepat ya. Jadi harus berhati-hati dan selalu melakukan dior atau analisa secara mandiri. Nah, saya rasa sekian dulu konten dari saya. Semoga rekan-rekan bisa mendapatkan informasi yang positif. Sekian, terima kasih.